Selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Hari ini saya ada di Bandung. Pas kebetulan kita nginep di Aston. Dan ya biasa, karena kita kerjanya jalan-jalan, kita hari ini ada touring ke Bandung, ke Jakarta, sama ke Cikampek, Cikarang. Nah, di sela-sela ini sebelum saya jalan, saya ada mau menjawab pertanyaan subscriber dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan yang mungkin nanti akan saya coba sharingkan. Yang pertama, Mas Bagus. Mas Bagus ini, harusnya pertanyaan Mas Bagus ini sudah pernah tak jawab, cuman saya jawab secara pendek saja. Selamat pagi Mas Bagus. Jadi Mas Bagus tanya bagaimana mengatasi burung lemak. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah terlanjur lemak, mengatasinya bagaimana di kandang. Terus ketiga, setelah dijemur tidak ngelemak, kok masuk kandang lagi ngelemak. Nah, ini saya coba sharingkan dulu. Kalau kita ngatasi burung lemak itu biasanya dengan satu pola makan. Tapi kalau kita pola makan di kandang ternak agak susah. Biasa saya mengatasinya dengan desain kandang. Jadi di desain kandang seperti ini, biasa desainnya agak kita panjangkan atau kita besarkan. Itu yang pertama. Contoh kata di Dira BF Madura, itu lebarnya 1 meter, tingginya bisa 3 meter, panjangnya bisa 4-5 meter. Jadi burung ada tempat untuk olahraga. Itu jarang lemak di sana, jadi itu mungkin bisa ditiru. Terus kedua, cahaya dibanyakin cahaya yang masuk, jadi kena panas. Kalau kena panas, dengan sendirinya burung juga berjemur dan bisa mengatasi lemak, biarpun tidak 100%. Terus tadi pertanyaan ketiga, setelah dijemur masuk kandang lagi, ngelemak lagi. Nah, biasanya kalau ngelemak di kandang, ditarik, dijemur, masuk kandang lagi, nggak lama pasti ngelemak lagi, karena memang butuh desain kandang yang berbeda, seperti itu. Nah, ada satu cara mungkin, tapi saya belum pernah mencoba, karena di tempat saya hampir tidak ada yang lemak. Jadi desain kandang saya itu lebar 1 meter, tinggi 2,5, ke belakangnya sekitar 2 meter, 2,5 meter. Jadi cara ini jangkriknya dikasih makan ragi. Jadi jangkrik di dalam kandang itu dikasih makan ragi yang untuk ngeragi tape, untuk yang bikin jadi ketela, jadi tape. Ditumbuk, dikasih makan ke jangkrik, biasanya jangkriknya dimakan ke burung. Itu ada yang berhasil, tapi saya belum pernah mencoba. Nah, itu dulu ya Mas Bagus ya. Terima kasih sudah sering nonton di YouTube saya. Saya next ke Pak Rahmat DJ. Selamat pagi Pak Rahmat DJ. Pak Rahmat ini menanyakan murai saya dari trotol rontok pertama, pas pastol kena mentalnya. Sekarang kalau ketemu murai atau dengar suara murai itu mematung, diem, nggak bunyi. Penanganannya bagaimana, bisa pulih nggak? Jadi ini yang banyak trouble di banyak orang. Jadi saya kalau menggambarkan seperti ini, kalau saya sebagai peternak menjual trotol saya ke konsumen, saya akan ngomong, perumpamaannya itu seperti manusia. Jadi bulung trotol itu ibaratnya bayi. Mabung pertama, anggap aja lulus SD. Mabung kedua, lulus SMP. Mabung ketiga, lulus SMA. Mabung keempat atau kurang lebih 4-5 tahun itu lulus kuliah. Nah, orang idealnya bekerja itu kan lulus kuliah. Jadi menurut saya murai akan top form itu di mabung keempat atau kelima. Top form itu dia di masa puncaknya. Kalau orang itu kurang lebih usia 23 sampai 30-35 lah. Itu top formnya seperti itu. Jadi kalau lulusan SD dilombakan atau diperdengarkan dengan murai-murai dengan power yang keras, ya biasanya ada trouble mentalnya kena.
Nah, kalau mentalnya kena ini biasanya ngelowo, nabrak-nabrak, nggak berani bunyi. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, kalau penanganannya kita lihat kasusnya. Kita lihat kasus seperti ini. Kalau burung itu parah, saya ngomong parah itu sampai ngelowo-ngelowo, sampai nabrak-nabrak, sampai turun ke lantai, itu agak susah. Karena saya pernah punya pengalaman tuh mabung kedua di lomba besar saya lombakan, mentalnya kena, sampai mabung lagi, saya sampai masukkan kandang, saya ternak. Setelah itu tak tarik, tak lombakan lagi juga nggak bisa. Finishingnya pasti dia ngelowo lagi gitu. Nah, cuman saran saya untuk Pak Rahmat dicoba disendirikan. Sudah nggak usah didengarkan suara masteran, disendirikan, terus diterapi ya mandi jemur di embun, terus coba mandinya malam sekitar jam 8, jam 9. Nah, diterapi itu, terus ditaruh umbaran, di umbarannya di apa ya juga sendirian dilepas aja. Nah, kita tunggu sampai ngurak lagi. Nah, semoga ya bisa mengatasi itu. Itu Pak Rahmat. Jadi terus ada lagi yang dikasih pasir supaya dia pas di umbaran itu mandi pasir bisa juga. Terus diterapi air mancur atau air gemericik kayak di air terjun gitu juga bisa. Cuman tapi harus dilihat tingkat mental rusaknya seperti apa. Nah, ya selamat mencoba Pak Rahmat. Bisa dicoba yang tadi. Oke, gitu dulu Pak Rahmat. Saya next ke Umma Latifah. Ini mungkin Ibu Umma Latifah. Pak, saya mau tanya ini kalau anjing jaga menggonggong malam-malam di murai apakah bermasalah? Jadi karena kebiasaan apa di tempat saya, contohnya itu saya ada anjing 2. Itu kalau siang saya kerangkeng dekat kandang ya dia nyala-nyala biasa. Terus kalau malam kita lepas, ya kadang nyala-nyala juga biasa. Tapi kalau sudah malam nyalanya itu luar biasa, beda dengan lainnya, beda dengan biasanya. Itu biasanya ada orang dalam tanda kutip yang iseng. Kita ngomongnya maling lah, orang yang tidak berkepentingan masuk ke saya pasti akan melolongnya beda. Tapi kalau cuma melolong biasa aja, saya rasa tidak mengganggu karena banyak teman-teman yang justru memelihara anjing ini untuk menjaga kandang daripada istilahnya ditungguin orang mungkin. Tapi di tempat saya ya ada 3 orang sama anjingnya 2. Cuman beberapa teman cuma dikasih anjing aja. Jadi pengalaman saya tidak mengganggu Bu Umma Latifah. Terus itu dulu Bu Umar ya. Terima kasih juga telah sering nonton di channel YouTube saya. Terus pertanyaan terakhir ada 2 orang ini pertanyaannya kurang lebih sama, yaitu Pak Mahfud Maulana. Tak sapa dulu, selamat pagi Pak Mahfud Maulana. Dengan Ibu ini mungkin AI Nirma. Selamat pagi Bu AI Nirma. Jadi Pak Mahfud Maulana ini menanyakan bagaimana agar menjual trotol bisa laku terus, laris. Dan menyambung pertanyaannya Bu AI Nirma, laris dan jualnya bisa mahal. Nah ini agak nyambung pertanyaannya. Jadi gini, saya agak narik ke belakang. Jadi mungkin sebelum Bapak atau Ibu melakukan ternak atau memutuskan untuk terjun di dunia ternak, mungkin lebih baik memutuskan dulu mau bermain di segmen apa. Contoh kata 1, segmen yang umum, mohon maaf yang murai sayur lah. Ini yang kalau di Kebumen itu bakulan narik sekitar 1/4 sampai 1,5 juta. Jadi kita ngomong umum. Di kelas ini mungkin persentase orang banyak bermain di kelas ini. Terus kedua, bermain di murai Singapura, ekor panjang yang Singapura. Nah ini orang tidak banyak karena mahal indukannya, anakannya juga mahal. Terus ketiga, main katurangan. Ya, orang lihat katurangannya bagus gitu. Mungkin ada korelasinya dengan yang tadi Singapura. Terus tak gabung aja lah. Terus yang ketiga, kita main warna. Ada yang main albino, ada main bloro. Mungkin yang lagi ngetren sama atau apapun itu. Nah, ini yang main juga nggak banyak. Cuman biasanya yang main nggak banyak ini peminatnya juga nggak banyak, gitu loh. Nah keempat ini main yang seperti saya, kita main prestasi.
Jadi main prestasi itu indukan kita prestasi di lapangan, kalau bisa yang event-event besar, dan betina juga yang terah-terah lapangan, terah-terah juara. Jadi memang diharapkan anaknya besok itu untuk lomba. Nah, bapak dan ibu ini harus memutuskan dulu mau bermain di segmen mana. Segmen yang pertama ini pemainnya banyak, pembelinya juga banyak. Cuman di segmen pertama ini suplai harga sangat tergantung dengan suplai dan demand. Laris atau tidaknya juga tergantung suplai dan demand. Kalau suplainya banyak, demandnya kurang, harganya pasti agak turun. Tapi turun-turunnya juga pasti sekitar 1.000 lebih lah. Terus di kelas yang Singapura dan mungkin warna blorok ini pemainnya nggak banyak, pembelinya juga mungkin nggak banyak. Nah di kelas terakhir ini yang main prestasi dengan betul-betul prestasi ya, itu pemainnya juga nggak banyak, cuman peminatnya banyak. Nah mungkin kalau bisa saya sarankan ya, bapak bisa main seperti saya. Jadi main di terah prestasi yang memang butuh dana, cukup besar. Tapi cukup besar saya nggak berani ngomong, karena apa? Besarnya saya dengan besarnya yang lain itu berbeda. Besarnya ibu dengan besarnya saya beda. Besarnya bapak dengan besarnya saya beda juga. Nah, cuman harus ada pembanding seperti itu. Jadi kalau mau laris, mau harganya bisa bagus ya, bermainlah di burung yang terah lomba. Itu sampai dengan saat ini, biarpun kondisi COVID, kita penjualan tetap turun, tapi tetap jual. Ya turun kurang lebih ya 30% plus minus 40% lah. Dibandingin teman-teman yang lain mungkin bisa turunnya banyak. Cuman belakangan ini juga sudah mulai naik sih. Nah itu dulu yang kepengen tak sampaikan, jadi gambarannya seperti itu. Terus masalah harga murah atau mahal itu juga harus ada pembanding gitu. Jadi kalau saya jual mungkin di angka 4, 5, 6 juta, itu saya bilang mahal gitu. Tapi ada orang lain yang bisa jual 10, 15 juta. Ada orang lain juga yang trotolan 20, 25 juta. Mungkin ada juga yang 50 juta, saya juga nggak ngerti. Jadi murah dan mahalnya trotolan itu tetap harus ada patokan. Kita ngomong mahal itu mahal dibandingin apa, murah itu murah dibandingin apa. Nah itu yang jawab pertanyaannya Bu Ainirma. Jadi mahalnya itu seperti apa? Kalau mahal seperti harga umum yang 1/4, 1,5 biasa bakulan ambil yang kelas biasa, ibu jual di angka 1,750, 2,5 itu kan pasti lebih mahal. Nah, jadi kalau mau lebih mahal ya ibu harus memperbaiki mutu atau kualitas di kandang ibu. Ibu perbaiki, nanti yang akan istilahnya menilai itu pasar, yang akan menilai itu konsumen. Jadi kita ngomong seperti apapun, tapi kalau buktinya di pasar itu memang burung kita di lapangan kurang, ya akhirnya juga hasilnya kurang. Tapi kalau kita hasilnya di luar bagus, ya otomatis kita naikkan harga juga pasti akan diterima pasar. Seperti itu. Nah, sedikit menyambung tadi yang Pak Mahfud, agar laris terus itu dalam tanda kutip. Kita ngomong laris itu juga ada pembandingnya. Biasa orang jual 10 jadi 15 laris. Biasa 10 jual 8 ngomong enggak laris. Tapi di peternak yang lain biasa jual 3, jual 5 laris. Jadi laris itu juga dalam tanda kutip agak rancu. Larisnya itu dibandingin dengan siapa? Nah, apakah dibandingin dengan peternak sejenis? Nah, itu mungkin lebih cocok kalau kita bandingkan ke peternak sejenis. Dalam peternak sejenis seperti apa? Sama-sama main kelas biasa, jual 1,5 juta plus minus. Pembandingnya, bapak punya 5 kandang, dia punya 5 kandang. Bapak punya 5 trotol, ini punya 5 trotol. Nah kalau dibandingin yang sekelas itu mungkin fair. Tapi kalau bapak punya 5 kandang dibandingin dengan yang punya 3 kandang, atau 5 kandang dibandingin dengan yang punya 10 kandang, ya kurang pas. Atau hasilnya bapak hasilnya 5, ini seandainya hasilnya 5. Ini jual 5, bapak jual 3, berarti bapak kurang laris, kan seperti itu. Tapi kalau bapak biasanya jualnya 3, jadi 5, kan sudah hitungannya laris, Pak. Nah, tapi satu hal yang kepingin saya sampaikan, kita jualan laris itu pasti ada sebabnya. Salah satunya itu faktor trust.
faktor kepercayaan. Apapun itu, percaya produknya, percaya jumlahnya, percaya kualitasnya, percaya breedernya. Jadi salah satu contoh mungkin ya, saya contohkan di tempat saya aja. Jadi saya jual jantan, persentase kecil jadi betina. Tapi kalau menjadi betina ya sudah, kita tanya, dibalikin, tak pulangin utuh, plus dia ngerawat berapa lama, kita kasih uang rawatan. Atau mau dia tukar jantan dengan umur yang sama, kita coba kalau ada kita tukar. Jadi bukan dalam tanda kutip, kalau kita di dalam teman-teman di Facebook banyak jantan jadi betina, akhirnya agak ruwet gitu. Jadi minta ditukerin agak susah. Jadi itu salah satu supaya terbangun trust. Saya bisa laris, saya bisa jual mahal, saya bangun trust sudah 11 tahun yang lalu. Saya ternak dari 2010. Jadi sudah 10 tahun dan 11 tahun jalan ini saya berusaha membangun trust. Dan sepertinya dalam tanda kutip ya lumayan berhasil lah. Karena saya juga lumayan laris seperti itu. Jadi Bapak juga harus bangun trust. Ya bangun trust secara yang seperti tak sebutkan tadi, dan membangun mutu atau kualitas hasil breedingan Bapak. Kalau Bapak punya kualitas bagus, Bapak punya kepercayaan di konsumen, pasti Bapak akan dicari orang. Dicari untuk beli. Itu dulu. Oke, teman-teman YouTube, karena saya harus jalan lagi, saya sudahi dulu sesi sharingan kita. Boleh teman-teman yang masih mau sharing bisa ke WA saya atau ke YouTube saya. Nanti saya sempatkan untuk saya bikinkan sharingan. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Jadi tidak hanya ibu dan bapak yang tanya, tapi ibu dan bapak tanya, saya berikan jawaban yang mungkin peternak-peternak lain mengalami trouble yang sama. Cukup dengan lihat YouTube saya bisa terbantu untuk menjadi sharingan. Dan satu lagi, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi tidak ada sesuatu yang baku. Saya ngomong harus itu tidak. Saya sharingan berdasarkan pengalaman saya saja. Dan saya berharap sharingan saya ini bisa membantu teman-teman YouTube yang breeding. Oke, itu dulu teman-teman. Saya sudahi dulu. Selamat pagi, salam konservasi, berkah dalam.